Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyati, mahasiswi Pancasakti Prodi PAUD. Saya akan menjelaskan tentang definisi tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan oleh tidak ada fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengar, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab tunarungu. Penyebab tunarungu menurut Sarjono dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Penyebab prenatal adalah faktor dari keturunan cacar air, campak, rubella, terjadi keracunan darah, penggunaan kina atau obat-obatan dalam jumlah besar, kekurangan oksigen, dan kelainan organ pendengaran sejak lahir. Penyebab natal adalah anak lahir prematur, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu, proses kelahiran yang terlalu lama. Penyebab postnatal adalah infeksi, meningitis atau peradangan selaput otak, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, otitis media yang kronis, terjadi infeksi pada alat pernapasan. Penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tunarungu bicara yaitu prenatal atau keturunan, natal atau bawaan dari pihak ibu, dan postnatal otitis media. Karakteristik anak tunarungu menurut Joan adalah fonologi, pragmatik, semantik, dan sintaksis. Fonologi adalah anak mengalami kesulitan dalam mengatur pernapasan untuk bicara, memposisikan lidah dengan benar, menggerakkan alat artikulasi. Pragmatik, anak memiliki kesulitan untuk melakukannya karena keterbatasan melakukan percakapan dengan lawan bicara. Semantik, anak akan memiliki keterbatasan dalam jumlah dan variasi kosakata. Sintaksis, anak akan menunjukkan keterbatasan dalam bentuk struktur panjangnya kalimat. Metode studi kasus. Metode studi kasusnya adalah pada anak tunarungu diberikan pola belajar secara manual, kemudian melalui pendengaran dan melalui bicara. Belajar melalui pendengaran di mana individu tunarungu dari semua tingkat ketunarunguan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensorineural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlear implant. Cochlear implant adalah prostesis alat pendengaran yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen eksternal dan internal. Komponen eksternal yang dipakai oleh pengguna dan komponen internal yang melalui pembedahan dimasukkan ke dalam koklea atau ujung organ pendengaran di telinga bagian dalam. Komponen eksternal dan internal tersebut dihubungkan secara elektris. Prostesis cochlear implant dirancang untuk menciptakan rangsangan pendengaran dengan langsung memberikan stimulasi elektrik pada saraf pendengaran. Kesimpulan anak tunarungu. Kesimpulannya adalah berdasarkan karakteristik anak tunarungu dari beberapa aspek yang sudah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunarunguannya tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Inteligensi anak tunarungu umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi, namun prestasi anak tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya yang rendah.
Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Metode yang dapat dilakukan antara lain yaitu melalui metode belajar melalui membaca ujaran, belajar secara manual, dan belajar melalui pendengaran. Itulah kesimpulan anak tunarungu. Rekomendasi anak tunarungu untuk guru. Hasil pembelajaran akan jelasan lebih baik apabila dalam perencanaan pembelajaran media akan digunakan hendaknya dipersiapkan, sehingga pada saat pembelajaran sudah jelas apa yang akan diajarkan oleh anak tersebut setiap hari. Rekomendasi untuk orang tua itu diharapkan mampu berkomunikasi kepada guru untuk mengetahui perkembangan anak tersebut, sehingga dapat mengetahui langkah-langkah selanjutnya untuk diterapkan pada anak tersebut. Di samping itu, orang tua secara rutin dan fokus pada latihan berulang-ulang secara intensif. Demikianlah pemaparan saya tentang anak tunarungu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.